Aku yang tercerahkan, tiada duka, tiada sebab duka, tiada berakhir duka, tiada jalan untuk mengakhiri duka. Pikiran kita adalah hasil pengalaman yang kita alami ratusan maupun ribuan tahun yang lalu dan kemarin maupun 1 detik yang lalu. Kita sering tidak sadar pada waktu kita bahagia itu karena kita lagi mengenang pengalaman masa lalu kita yang indah dan bahagia. Dan itu sudah pasti terjadi pada masa lalu dan tidak mungkin di masa depan. Begitu pula sewaktu kita sedih, itu karena kita juga lagi mengenang pengalaman masa lalu kita yang sedih maupun yang tidak menyenangkan. Dan semua itu selalu pasti sudah terjadi di masa lalu. Beda dengan rasa takut maupun cemas ataupun semangat. Rasa takut dan semangat itu selalu dan pasti adalah hal yang belum terjadi. Dan hal tersebut berada di masa depan kita. Rasa takut karena kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dan membuat kita cemas, yang akhirnya didominasi oleh rasa takut. Begitu pula semangat karena kita sudah memprediksikan hasil yang akan kita capai tanpa ada rasa takut. Seperti kita membuat impian kita tanpa ada rasa takut. Karena kita tahu impian yang kita buat itu ada di masa depan. Dan kita jalanin prosesnya dari sekarang sampai impian kita tercapai. Mengapa ada yang sudah membuat impian tapi tidak tercapai? Itu karena pada prosesnya muncul perasaan takut. Dan apabila perasaan takut tersebut mendominasi di pikiran kita, maka akan muncul hal-hal negatif yang menghambat kita, yang membuat kita terjebak pada hal negatif tersebut. Dan akhirnya kita menyerah. Sang Buddha bersabda, kebahagiaan dan kesedihan itu bukan tergantung pada kejadian, namun tergantung pada pemikiran kita. Kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Inilah sutra tertinggi dan kebenaran sejati. Bila kita mengerti akan hal ini, maka akan mudah kita melatih pikiran kita dari hal yang tidak menyenangkan atau sedih menjadi menyenangkan atau bahagia, dari hal yang negatif menjadi positif. Saya tidak mengatakan ini mudah maupun susah. Ini semua tergantung bagaimana kita memahami sifat pikiran kita. Sifat pikiran itu pasti selalu muncul dan juga pasti akan hilang dengan sendirinya bila kita tidak mengambil reaksi. Tinggal bagaimana kita latih fokus kita saja terhadap yang baik dan bahagia, dan abaikan hal negatif yang akan menyebabkan kita terjebak dalam kesedihan. Bila kita teringat hal yang sedih dan tidak menyenangkan, kita jangan ambil reaksi, tapi kita hanya melihat dan pantau pikiran kita, dan dengan tanpa paksaan, biarkan perasaan tersebut hilang sendiri dan fokus ke hal-hal yang baik dan bahagia. Latihlah dengan meditasi untuk mempelajari sifat pikiran. Dari meditasi, sifat pikiran kita akan sadar kalau pikiran itu baik yang positif maupun negatif akan muncul dan hilang sendiri tanpa adanya paksaan bila kita tidak mengambil reaksi. Dan dari sana kita belajar bagaimana kalau sewaktu pikiran negatif muncul, kita biarkan hilang sendiri tanpa paksaan dan pelan-pelan fokus ke hal-hal yang bahagia dan positif. Ada 1000 pengalaman kita bahkan lebih, mengapa kita harus memilih untuk fokus kepada hal yang tidak menyenangkan dan terjebak pada kondisi tersebut dan melahirkan trauma, aku negatif, yang selalu menyalahkan masa lalu. Latihlah, dengan melatih kesadaran pikiran kita, hidup kita akan lebih bermakna dan penuh kebahagiaan. Yang lalu biarkanlah berlalu, lepaskanlah, jangan sampai menjadi trauma buat kita. Dengan sendirinya, pikiranlah yang menciptakan aku atau pribadi,
dalam diri kita berdasarkan pengalaman masa lalu kita yang menghasilkan persepsi dan dualisme baik jahat, cantik, jelek, dan sebagainya. Dan tanpa kita sadari semua perjalanan hidup kita selama ini dikuasai oleh aku dan ego yang memilih untuk kita berdasarkan pengalaman masa lalu. Apa yang akan terjadi bila kita sudah terjebak dalam aku masa lalu kita, maka hidup kita tidak akan lepas dari roda samsara antara duka dan bahagia. Dalam Sutra Agung Prajna Paramita Sutra, kita diajarkan dan disadarkan supaya kita hidup tanpa aku. Aku yang tercerahkan, yang bebas akan persepsi, dualisme dan kemelekatan. Semua itu tidak kekal. Sesuatu yang sudah terjadi tidak akan kita ubah lagi. Hiduplah hari ini dengan penuh rencana dan kesadaran untuk ciptakanlah fokus yang bahagia dan menghindarkan rasa takut dan cemas. Ketenangan hati adalah hal yang paling berharga yang pernah kita miliki. Perubahan hidup terbesar yang akan kita alami setelah menjadi aku yang tercerahkan adalah mendapat ketenangan hati yang luar biasa di saat tidur maupun beraktivitas, karena hanya ada energi positif yang terpancar dari diri kita. Sudah saatnya kita ciptakan aku yang positif untuk menentukan sisa kehidupan kita. Kesadaran yang baru yaitu tanpa aku atau aku yang tercerahkan. Hidup adalah pilihan. Apakah kita akan hidup dengan kegelisahan dan kecemburuan maupun kemelekatan, atau kita akan hidup bahagia dalam ketenangan hati yang luar biasa tanpa adanya persepsi, dualisme dan kemelekatan. Prajna Paramita Sutra Anutara Mantra. Semoga semua makhluk bahagia.